Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang materi, yaitu peluang suatu kejadian. Jadi materi ini adalah materi pada kelas 11-nya ya, atau IPA pada semester ganjil di tahun 2021. Baik, kita akan mempelajari yang pertama adalah ruang sampel ya. Jadi ruang sampel itu adalah himpunan suatu hasil yang mungkin muncul dari percobaan. Jadi contohnya adalah himpunan semua hasil yang mungkin muncul pada percobaan melambungkan sekeping uang logam adalah angka ataupun gambar, karena memang pada sekeping uang logam itu hanya ada angka ataupun gambar. Jadi dapat dituliskan ya rumusnya, misalkan angka itu A ya, kemudian gambar itu G, maka itu bisa kita buat bahwa ruang sampelnya dari sekeping uang logam itu bisa kita buat ya, bukan rumus tadi, maaf ya, bisa kita nampilkan A untuk angka dan G untuk gambar. Jadi inilah yang disebut dengan ruang sampel atau ruang contoh ya. Contohnya ya, pada suatu percobaan melambungkan sebuah dadu berisi 6 sebanyak 1 kali, hasil yang mungkin munculnya sisi dadu bermata 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 ya. Jadi tadi kita membicarakan tentang dadu ya. Jadi ruang sampelnya adalah 1 sampai dengan 6. Jadi selanjutnya contohnya adalah seorang ibu yang melahirkan seorang bayi, jenis kelamin yang mungkin muncul adalah 1 laki-laki atau 1 perempuan gitu ya. Jadi ruang sampelnya ya kita buat bahwa laki-laki misalkan L dan perempuan misalkan kita buat B gitu. Bagi himpunan bagian dari ruang sampul disebut dengan kejadian ya. Himpunan bagian dari ruang sampel ya kita sebut dengan kejadian. Jadi misalkan seorang ibu yang melahirkan seorang bayi, jenis kelamin yang mungkin muncul adalah laki-laki atau perempuan. Jadi ruang sampelnya tadi sudah kita buat bahwa laki-laki adalah L dan perempuan adalah P. Baik, bila suatu percobaan memiliki berbagai hasil kemungkinan, maka peluang atau nilai kemungkinan kejadian yang dikehendaki adalah ya, kita bisa rumuskan PA ya sama dengan NA per NS ya. Jadi A-nya adalah kejadian yang dimaksud, kemudian PA adalah peluang kejadian, sedangkan NA-nya adalah banyaknya hasil yang dimaksud. Sedangkan NS-nya adalah banyaknya hasil yang mungkin. Jadi harap kita pahami ya. Bapak ulangi lagi bahwa PA sama dengan NA per NS. Atau A adalah kejadian yang dimaksud, PA adalah kejadian peluang kejadian A, NA-nya adalah banyaknya hasil yang dimaksud, dan NS adalah banyaknya hasil yang mungkin. Baik, kita lanjutkan. Oke, besar nilai peluang ya. Besar nilai peluangnya itu antara 0 lebih besar dari PA dan lebih kecil daripada PA dan lebih kecil daripada 1. PA-nya sama dengan 0 tadi ya. Selanjutnya kejadiannya A mustahil terjadi.
PA-nya sama dengan 1, maka kejadian A pasti terjadi, gitu ya. Contoh, peluang munculnya sisi dadu bermata 3 adalah lambungan dadu berisi 6 adalah ya P3 sama dengan 1/6. Jadi peluang ibu melahirkan seorang bayi perempuan adalah ya PA sama dengan 1/2, gitu ya. Peluang seorang ibu melahirkan bayi kembar keduanya adalah laki-laki, ya P2L, ya tadi bawa laki-laki L ya. Kemudian kenapa 4? Karena kembar 2 dikali 2 sama dengan 4. Peluang seorang pria melahirkan adalah, nah ini sangat mustahil ya. Ya PA-nya sama dengan 0. Sedangkan peluang matahari terbit dari arah timur adalah ya PA-nya sama dengan 1. Wah, itu benar dan pasti terjadi ya. Kita lanjutkan ya. Komplemen suatu kejadian ya, bisa kita notasikan sebagai berikut ya. A dipangkat C ya. Jadi tadi komplemen suatu kejadian adalah kejadian yang tidak terjadinya kejadian A, gitu ya. Tadi apa bilang A dipangkat C atau komplemen, atau bisa juga dituliskan sebagai berikut ya. A tanda petik 1 ya, itu sama dengan komplemen, atau bisa dituliskan ya A di atasnya dibuat garis agak panjang gitu ya. Oke. Jadi komplemen suatu kejadian itu adalah PA ditambah P komplemen itu pasti hasilnya sama dengan 1 gitu. Atau bisa kita ubah bahwa A atau PA komplemen itu sama dengan 1 dikurang PA. Contohnya ya. Pada pelambungan sekeping uang logam, peluang munculnya gambar adalah PG setengah ya. Bukan gambar atau angka, PG komplemen adalah setengah. Jadi kalau ditambahkan PG ditambah PG komplemen, setengah tambah setengah sama dengan 1. Baik, kita lanjutkan. Pada pelampungan sebuah dadu berisi 6, peluang munculnya ya mata dadu 2 ya. Maaf, ini slide-nya agak terganggu ya. Oke. Ingat ya bahwa mata dadu 2 itu adalah 1, kemudian dadu itu berjumlah 6, maka hasilnya adalah 1 dibanding 6. Mata dadu bukan 2, berarti B-nya sama dengan P komplemennya sama dengan 5/6, seperti itu ya. Jadi hasilnya akan tetap menjadi 1. Baik. Nah, perhatikan ya yang ada di bawah ini ya, bahwa 2 dadu dilambungkan bersama-sama, tentukanlah munculnya ya 2 dadu. Ingat 2 dadu itu berarti ada 2 mata dadu yang sama. Oke. Mata dadu berjumlah 7 berapa? Kemudian mata dadu berjumlah lebih besar daripada 3, kemudian mata dadu berjumlah lebih kecil daripada 10, dan mata dadu berjumlah lebih besar daripada 10. Selanjutnya mata 4 pada dadu pertama dan mata 5 pada dadu kedua. Mata bilangan prima
pada dadu pertama dan mata bilangan genap pada dadu kedua. Jadi ini sudah Bapak tuliskan hasilnya ya. Nah, ini nanti bisa Ananda cari ya. Oke, jadi itu mata dadu berjumlah 7, dadu berjumlah 7 sama dengan 1/6 dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan ya Nanda ya. Nah, ini tadi mata dadu ya, mata dadu 1 yang di atas, mata dadu 2 yang di bawah. Oke, mari kita lihat yang tampak pada layar, yaitu sebuah kotak berisi 5 bola berwarna merah, kemudian 4 bola berwarna kuning, kemudian 3 bola berwarna biru. Oke, berarti bolanya itu ada 12 ya. Jadi jika 3 bola diambil sekaligus dari kotak tersebut, tentukan peluang yang terambilnya ya, bagian A-nya atau A, 3 bola berwarna merah, 2 bola berwarna merah dan 1 bola kuning, 2 bola berwarna biru dan 1 bola berwarna merah. Selanjutnya 1 bola berwarna merah, 1 bola kuning dan 1 bola biru. Selanjutnya 2 bola berwarna kuning dan 1 bola berwarna biru. Kemudian yang terakhir adalah 3 bola berwarna kuning. Jadi tadi ya, bagian A-nya ini 1/22, B-nya 2/11, C-nya 3/44, 3/11, 9/110, dan yang F adalah 1/55. Baik Ananda, kita lanjutkan. Oke, frekuensi harapan ya. Pada frekuensi harapan ini yaitu suatu kejadian pada percobaan yang dilakukan N kali adalah hasil kali peluang kejadian tersebut dengan banyaknya percobaan ya. Maka bisa kita simbolkan bahwa FH itu adalah frekuensi harapan sama dengan N dikali PA atau kejadiannya, peluang kejadiannya. Oke. FH adalah frekuensi harapan kejadian A, PA adalah peluang kejadian A, N-nya adalah banyaknya percobaan. Oke, contoh ya. Oke, sekeping uang logam ya dilambungkan 10 kali. Berapakah frekuensi harapan yang mungkin munculnya sisi angka ya? Jadi kalau uang logam itu sisinya hanya 2, yaitu gambar dan angka. Jadi tadi 10 ya. Kemudian kan bahwa untuk logam itu adalah angka dan gambar, yang diminta adalah angka, maka setengah jadinya ya, setengah. Jadi 10 dikali setengah, maka frekuensi harapannya sama dengan 5. Artinya bahwa frekuensi harapan munculnya sisi angka dalam 10 kali lambungan adalah 5 kali. Oke, terima kasih atas perhatian. Kita akan lanjutkan nanti pada video-video yang akan datang. Karena waktu kita sudah habis, maka Bapak akhiri. Sebelumnya jika ada kata yang salah dari Bapak mohon maaf, dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.